Taliban temukan rudal balistik penghancur 6 negeri Islam. Dunia lagi-lagi terguncang, pasukan Taliban dilaporkan baru saja mendapatkan harta benda peninggalan Uni Soviet. Yang mengejutkan, harta militer Soviet itu ditemukan pasukan Taliban di basis utama pasukan perlawanan nasional Aliansi Utara di Lembah Pansir. Informasi yang didapatkan FIFA Militer Kamis 16 September 2021 yang ditemukan pasukan Taliban bukan sembarang harta. Harta itu berupa persenjataan paling ditakuti dunia dalam era perang dingin, yaitu peluru kendali balistik taktis dengan kode NATO disebut rudal Scud. Rudal-rudal yang telah membunuh ribuan orang dalam berbagai peperangan besar dunia itu ditemukan dalam kondisi menumpuk di sebuah area terbuka di lembah kematian. Ada berbagai jenis rudal balistik yang ditemukan Taliban. Yang terbesar adalah rudal balistik 8K14-1 dari sistem 9K72. Ada juga 9M21 dari sistem 9K52 Luna M alias Frog 7, kemudian sistem rudal balistik Elbrus atau terkenal dengan Scud B. Petinggi Taliban belum memberikan keterangan resmi tentang temuan dahsyat ini dan belum dipastikan apakah rudal balistik itu aktif alias masih bisa digunakan untuk pertempuran. Perlu diketahui, rudal balistik Scud merupakan senjata yang paling tersohor di eranya. Scud telah banyak menuntukkan berbagai negara, terutama negeri-negeri Islam, mulai dari Irak, Suriah, Libya, Yaman, Afghanistan, Chechnya, dan lainnya. Rudal Scud sangat berbahaya sebab senjata berbobot antara 4 ton hingga 6 ton itu mampu membawa 5 kiloton sampai 80 kiloton hulu ledak nuklir. Sejak tahun 1970, rudal Scud telah digunakan dalam perang Teluk, perang Arab, perang Irak, Iran, perang Israel, perang Chechnya, perang Mesir, perang Suriah, perang Libya, perang Yaman, perang Afghanistan, dan terbaru perang Nagorno-Karabakh. Musuh bebuyutan Israel bahagia Taliban kuasai Afghanistan. Ini permulaan hancurnya. Keberhasilan Taliban menguasai Afghanistan mendapat sambutan dari faksi dan rakyat Palestina. Bagi rakyat Palestina, kemenangan Taliban atas pemerintahan yang disokong Amerika Serikat itu menjadi permulaan hancurnya kekuatan tirani dan penjajahan global. Salah satu yang bahagia dengan kemenangan Taliban itu adalah musuh Israel. Sambutan Palestina atas kemenangan Taliban itu muncul dari milisi Palestina, sebuah faksi politik pejuang Palestina. Milisi Palestina yang merupakan musuh Israel dalam perjuangan Palestina senang banget dengan keberhasilan Taliban mengkudeta Presiden Ashraf Ghani. Musuh Israel respon Taliban menang. Dukungan milisi Palestina untuk Taliban ini dimuat dari koran di Palestina edisi 17 Agustus 2021 loh. Kepala Biro Politik milisi Palestina Ismail Haniyeh mengucapkan selamat kepada Taliban telah sukses pukul mundur penjajah dari tanah Afghanistan. Hengkangnya penjajah dari tanah Afghanistan adalah permulaan hancurnya semua kekuatan zalim tirani di Afghanistan, terutama penjajahan Israel di Palestina, ujar Ismail sebagaimana surat kabar yang dibacakan oleh Muhammad Hussein, relawan kemanusiaan Indonesia di Gaza. Haniyeh dalam pembicaraan telepon kepada tokoh Taliban Mullah Abdul Ghani berharap kemenangan Taliban menjadi permulaan pupusnya dan hancurnya berbagai kekuatan tirani zalim yang kuasai dunia, terutama yang ingin kuasai Palestina. Haniyeh dalam telepon itu mengungkapkan seluruh rakyat Palestina begitu merasakan bahagia akan kesuksesan Taliban usir penjajah. Menurut tokoh milisi Palestina itu, seluruh Palestina senantiasa mengikuti perkembangan detik demi detik yang terjadi di Afghanistan. Dalam pembicaraan itu, Haniyeh berharap Afghanistan bisa segera kembali stabil dan tidak ada kekacauan, serta mengajak para pejabat politik dan media untuk menjaga ketertiban. Taliban siap jalin hubungan dengan semua negara kecuali Israel.
Juru bicara Taliban kemarin mengatakan kelompok yang menguasai Afghanistan ingin menjalin hubungan dengan semua negara, bahkan ingin bekerja sama dengan Amerika Serikat namun tidak dengan Israel. Juru bicara Taliban Suhail Shaheen mengatakan kepada kantor berita Sputnik Rusia, Taliban akan bekerja sama dengan Amerika Serikat setelah mereka menggulingkan pemerintahan Afghanistan dukungan Barat bulan lalu. Tentu saja, dalam babak baru ini jika Amerika ingin memiliki hubungan dengan kami dan jika mereka ingin berpartisipasi dalam pembangunan kembali Afghanistan, mereka diterima, jelas Shaheen seperti dilansir laman Time of Israel Rabu 8 September. Namun tidak ada kesempatan untuk hubungan dengan Israel. Tentu saja kami tidak akan berhubungan dengan Israel. Kami ingin berhubungan dengan negara yang lain. Israel tidak termasuk dari negara-negara tersebut, jelas Shaheen. Bulan lalu Shaheen membuat kejutan ketika dia bersedia diwawancara oleh stasiun televisi Kan Israel, meskipun dia mengatakan dia tertipu ketika melakukannya. Shaheen yang telah memberikan wawancara dalam bahasa Inggris dari Qatar sejak Taliban mengambil alih Afghanistan mengatakan dia tidak tahu kalau dia berbicara dengan seseorang dari kantor berita Israel. Taliban selama ini dikenal mendukung Al-Qaeda, kelompok militan yang sering mengancam Israel dan menggunakan retorika anti-Israel dalam propagandanya. Ketika Shaheen berbicara melalui sebuah video dengan jurnalis Roy Kasdikan, stasiun televisi Israel, Kais menyebut kantor berita tempat dia bekerja, namun dia tidak mengatakan kepada Shaheen kalau dia seorang warga Israel. Wawancara Kan kemudian menyebar luas, namun beberapa jam ketika wawancara itu disiarkan, Shaheen mengunggah di Twitternya tidak tahu dia berbicara dengan siapa. Saya melakukan banyak wawancara dengan para jurnalis setiap hari setelah jatuhnya Kabul ke tangan Emirat Islam, kata dia. Beberapa jurnalis mungkin menyamar, namun saya belum melakukan wawancara dengan seseorang yang mengenalkan dirinya dari media Israel. Bulan lalu, Shaheen membuat kejutan ketika dia bersedia diwawancara oleh stasiun televisi Kan Israel, meskipun dia mengatakan dia tertipu ketika melakukannya. Shaheen yang telah memberikan wawancara dalam bahasa Inggris dari Qatar sejak Taliban mengambil alih Afghanistan mengatakan dia tidak tahu kalau dia berbicara dengan seseorang dari kantor berita Israel. Taliban selama ini dikenal mendukung Al-Qaeda, kelompok militan yang sering mengancam Israel dan menggunakan retorika anti-Israel dalam propagandanya. Ketika Shaheen berbicara melalui sebuah video dengan jurnalis Roy Kasdikan, stasiun televisi Israel, Kais menyebut kantor berita tempat dia bekerja, namun dia tidak mengatakan kepada Shaheen kalau dia seorang warga Israel. Wawancara Kan kemudian menyebar luas, namun beberapa jam ketika wawancara itu disiarkan, Shaheen mengunggah di Twitternya tidak tahu dia berbicara dengan siapa. Saya melakukan banyak wawancara dengan para jurnalis setiap hari setelah jatuhnya Kabul ke tangan Emirat Islam, kata dia.